Omikron itu sifatnya singular. Kalau dia adalah omega itu plural. Nah itu nih saya kasih begini contoh. Nah ini juga misterion. Tapi ini omikron bukan omega. Nah ini jatuhnya adalah singular. Akusatif singular. Nih ini akusatif nih. Kok kamu tambah pinter sih, Er? Bukan tambah pintar bro. Ini kan kajian bahasa. Wah ini detil banget lo. Ini kajian bahasa doang, bukan kayak Tungtung Bang yang cuma modal apa Ini detil cowok. ini nggak bisa dilawan, ini mesti nggak ada lawannya ini. Detil. Ini kajian bahasa bukan doktrin ini. Betul. Ya, ini jadi pembedanya misterion dua, yang satu juga misterion, tapi itu adalah genitif plural. Nah, O-nya itu pakai omega, ini omikron. Nah, itu bentuknya beda. 2000 tahun lebih 24 tahun belum selesai coba yang. Iya, karena 2000 tahun belum selesai karena gereja diajari oleh bapak-bapak gereja yang bodoh, yang tidak tahu. Makanya bodoh. Aduh. Tapi kan mereka punya suksesi dari Rasul siapa ya? Itu klaim itu, Osep. Tapi kalau kita pandang dari sisi demokrasi nih Bang Billy, dari sisi demokrasi suara terbanyak, kira-kira nih mohon maaf sekali, JO atau Wanas dengan Tritung lebih banyak mana? Ini Demian mungkin bisa jawab atau? Ya, kata Alkitab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu jawabannya. Wah, kita biar Terkonfirmasi lagi tuh, terkonfirmasi tuh malah. Jadi bukan tentang banyaknya, jumlahnya, tentang apa kata Alkitab. Biasanya Bang, yang qualified atau yang berkualitas di dalam satu kelas itu, yang juara itu kan sedikit Bang, ketimbang yang bodoh-bodoh. Wah, ini ngujat lagi. Bodoh-bodoh dia tuh. Gue nggak menghujat siapa-siapa ya, gue hanya kasih analogi aja tuh. Bukan menghujat bro. Kadang orang kalau bicara jujur itu dianggap menghujat. Kalau saya dikatain begitu, saya akan jadikan motivasi untuk diri saya supaya saya lebih belajar lagi itu. Masalahnya kan Tritung ini kan baperan tuh. Ketika sudah dengar kata begitu langsung baper tuh. Nah itu mental apa kan itu tidak mencerminkan mental Kristus. Kalau saya Katanya sih, Tritung saya mau baperan, belajar sama orang yang ahli lah. Kalau misalkan cuman teolog jalanan doang mah, mending nggak usah. Bukan ini bukan Gue tentang belajar. Guru lu siapa? Guru lu siapa coba? Nggak layak. Sebentar, ini nggak layak. ini bukan tentang teolog jalanan. Kita Karena- sudah karena sambangi gini Demian. Sebentar. Kita sudah sambangi LAI satu kali pertemuan keringat Sebentar ya, dingin. Saya koreksi nih, bukan Kita kasih rekamannya nanti Bang Bill. Iya, Kita ada kasih itu. rekamannya. Nggak layak. Ada rekamannya diskusi sama Anwar Centu dan dia nggak bisa jawab waktu itu. Udah keringat dingin LAI-nya. Demian ini bisa apa Demian ini? Nggak bisa apa-apa, cuma asal bunyi. Nggak bisa apa-apa kok dari tadi. Biar kan Jeo tahu sama itu bapak dulu, dan sang anak itu biar kan Demian satu. dulu, Jeo sama Demian dulu. Saya bukan bela Pak Anwar Chen. Ketika beliau tidak menjawab, belum tentu beliau tidak bisa jawab. Mungkin kalau mau dijawaban juga. Raut wajahnya yang menjawab menjadi memerah. Raut nggak ada di situ waktu itu. Iya, raut wajahnya itu jadi merah padam. Itu nonton di YouTube saya itu ada. Tuh. Beliau memerah itu bisa jadi kok bisa ada orang. Oh bisa, mungkin dia demam saat itu tuh. Demam panggung. Demam panggung. Enggak loh, Ya, kita gitulah, bukan abang-abang sosokan ya. juga Demian. Kita juga bicara begini karena kita juga mengerti Demian. Bukan artinya apa ya? Masalahnya kan Tritung ini kalau melihat orang yang sedikit mengerti, langsung kamu siapa? Nah ini kan orang-orang begini kalau hidup di Indonesia nggak akan berkembang. Enggak, kalau saya itu fair orangnya. Mental feodal Bang. Mental Dan feodal Indra dia. Moche, mereka udah bukakan datanya, maksudnya seperti apa. Misteri itu menjelaskan tentang apa yang dinyatakan melalui Kristus dan sebagainya. Menurut saya itu udah jelas gitu loh. Tapi kalau orang ngeyel kan ya tetap aja mereka cari alasan. Jadi Nggak ya ada susah gitu. melalui di situ ya itu. Di situ katanya ya itu. Loh, LAI bukan masih ayatnya, bagus tuh penjelasan terjemahannya. kata misteriusnya yang tadi dijelaskan sama Sueb, dibuka sama Sueb gimana sih? Misterinya adalah bukan melalui. Nggak ada kata melalui. Itu di situ, ayatnya, Tuan tapi besar. penjelasan kata Bahasa misterinya yang Inggris tadi tadi dibuka tuh. sama Sueb kok nggak nyambung nih orang.
True tadi true. Kalau di ayatnya itu Tadi nggak ada Sueb emang. sudah bilang secara kata morfologi di situ kita itu benar, tapi kalau secara Demian doktrin ini ya nggak nyambung salah. dia. Nggak ngerti Iya. Demian ini. Secara tekstual JO ini benar, serius ini benar, genetifnya betul. Cuma secara doktrin pasti akan menyalahi apa yang kalian imani Demian. Itu aja permasalahannya. Iya. Coba Iya, kita bicara kaidah. ambil Iya, mohon maaf, bicara coba congor. pesan aku dulu. Nah, Pantas memang Aku 2000 tahun lebih 24 tahun aku, tidak selesai. ini, Kalau begini memang ya. ini merupakan tabel daftar tabel konjugasi dalam bentuk nominatif. Periodik lah yang dibawa web. Perhatikan yang bentuk genitif ya. Genitif singular. Ini. Tu misterio. Nah, misterio. Nah. Ini kan. Tunggal itu ya. Nah, ini kan tu Tunggal. misterio. Ya. Nah, ini genitif. Teo, Kristus. Jadi nyambung, Jadi ini antara Theo dan Kristus ini memiliki yang di sini. Oh, jadi satu itu. Iya, Ya, bukan Bentuknya genitif semua itu. Di situ ada koma loh. Itu Dia punya sabar. Di bentuk situ ada perubahan koma. definit artikelnya sama antara Theo dan Sabar. misterio. Di situ ada koma ya. Di situ ada koma. Kalau di situ begini. Berpolemik di koma lagi, aduh. Kalau begini, seandainya begini, seandainya ada kata sandang, tu Iya. Teu tu Kristu, berarti Betul. misteri ini adalah Theos Iya. dan Theos itu adalah Kristus, tapi Teunya nggak ada di Kristu. Oke, oke, Nah. gini. Itu bisa benar jika misterio itu adalah plural. Itu baru benar. Itu secara bahasa ya, secara bahasa. Itu baru bisa benar jika misterio itu plural. Karena tidak ada kata kaidah bahasa sandangnya. itu kita nggak bisa otak-atik, Bang Indra. Kaidah bahasa itu kita nggak bisa otak-atik. Kalau misalkan dalam Itu glosi yang di bawah udah mengikat Herdi tadi, universal itu. Nah, kalau misalkan Herdi tadi, kalau misalkan dia tertulis ini ton musterion, nah itu baru plural. Ini genitif. Nah, itu kalau pakai kata sandang ya buka aja TR. Kalau TR itu ditambahkan kata sandang. Coba nih, saya kasih lihat nih. TR nih. Coba besarin Herdi itu. Nih. Kodeksnya ya udah beda. Bukan, Kak. Beda. Bentar dulu, saya ikuti maunya Bro Indra Mose, mau kata sandang nih. Misterio toteo kai patros kai to Kristo. Nah udah. Berarti ente ikut yang ini, bukan ikut yang tadi. Nah sekalipun ikut ini, bukan. Sekalipun ikut ini, Dua-duanya juga benar, Bang. benar karena di sini singular. Iya, misterionya Ini mendukung singular di situ. kamu, ini mendukung kamu, yang tadi mendukung Demiana. Sekarang finally Enggak, dua-duanya itu, Bro. Misterionya gimana sih? Tetap singular itu di situ. Bro Mose, janganlah PHP-in Demian, tidak baik bro. Janganlah PHP-in Demian. Iya. Demian makin ragu nih. Kalau Demian murtad gimana? Kamu tanggung jawab Indra Mose. benar. Nggak usah benar. framing Saya lah, saya kenapa di sih? tengah-tengah loh. Kita Walaupun framing mungkin banget banyak orang yang mencibir saya tidak masalah. Saya di tengah-tengah. Kalau ikut Textus Receptus si Herdi benar dan Unity benar. Tapi kalau ikut Codex Sinaiticus Demian benar. Makanya kita lihat yang lebih tua, Pesita Aramai. Yang lebih tua lagi. Silakan saya buka. Mana Sinaiticus bela Demian? Gimana sih Sinaiticus itu juga sama, Tetap singular. misterius tadi saya lihat itu tetap singular itu tadi di Enggak, bukan masalah singular, Bukan masalah Kang Moto, singular, karena Bang. di situ tidak ada kata sandang. Jadi menunjukkan dia bukanlah adalah. Nah, sekarang kita lihat di Aramaik saja nih, Aramaik F. Kita ke Aramaik. Dari tadi kita belum buka Aramaik. Berbahasa Ini lain, finalnya kita di sini nih. Aramaik nih. Oke. Karena Yesua tidak berbahasa Helenika, bukan berbahasa Greek dia. Tapi yang tadi Dia Yunani udah berbahasa fix. Aram. Yang tadi Yunani udah clear ya. Ini logika bahasa singular aja. Iya. Lu mau kata Ya, sandang atau apapun itu akan berdampak pada kata misterio itu tadi. Oh, gimana sih? Misterio itu harus ton, harus akusatif. Gimana sih lu belajarnya? Masa Bro Unity, ini Bro Mose itu hanya kasih PHP, nggak apa-apa. gitu Mose, lu nggak boleh gitu, Bang. Iya, harus Lu nggak jujur. boleh gitu. Masa lu nggak jujur sama Demian? Kita ke Aramaik, silakan saya. Apakah Coba ada ya, kata buka sandang? Aramaik, ya. Finally kita di sini ya. Finally kita di sini. Aramaik ya. Ya. Nah, coba Pasti kita yang Aramaik dukung saya pasti.
Tunggu dulu kau ini. Jangan kepedean juga Dem, belum dibaca. Kamu bilang pasti. Pasti ntar. Coba Eb, dibuka Eb. Kau yang baca mau Udah silakan. putus asa nih. Wah nggak usah, lu Tanya aja lah. Sueb yang bisa. Ini Madnoyo ini, tanya. Sueb kamu. Swab bacalah Pro Swab. Klose nomor 2, aku baca ya. Danet bayu le bawathun wen netaqarabun ya bi khubo le khulle udra ya dafyosho wal sukholo. Nah, di sini perhatikan. Dirasa adalah aba wedamsyah. Udah selesai. Dida'ate ya. Derozo. Oh, derozo ini singular. Dia singular. Dalaha. Singular. Derozo dalaho abo Singular. wedam sikho. Nah, perhatikan. Beda mesti kau dan ada we. Bukan dam siho. Aduh. Tunggu. Pelan. Derozo. Nah, ini definite artikel ya. Definite artikel ini. Iya, dalet, Derozo. iya dalet di situ. Nah, itu juga dalet di situ. Iya, Dalaho juga definite artikel. Jelas? Iya. Abo. Nah, wedam sikho. Ada kata waf di situ. Berarti Yang misterio tadi ini misterio dari Yunani. Misterio. ya maksudnya lebih cocok kemana? Lebih cocok ke dua sosok dengan satu hakikat atau satu sosok dengan dua Gak nama? bisa dua sosok misterio di situ. Apa dulu Sueb yang tahu bahasa Aram, kamu nggak tahu? Bukan, derasanya itu singular. Bukan rasanya ini subjeknya daloho dengan de mesiho masalahnya. Menurut kamu ini mesiho adalah aloho atau mesiho bukan aloho? Alaha. Kalau Aloho ini Suryoyo bro, bukan Madnoyo. Ini Suryoyo. Oh, Suroyo. Jadi aloho di sini bacanya. Sueb, saya tanya sama kamu, di dalam ayat ini apakah di sini disebutkan bahwasanya aloho adalah mesiho? Pakai estrangela lah. Kabar Biar dulu. bagus. Di sini gini. Estrangela cuma masalah dialek A dan O, itu gampang. Iya. Ya, menurut Sueb, apakah aloho adalah mesiho atau aloho bukan mesiho? Kalau di sini kayaknya gini. Kau jangan nggak enakan gitu loh. Jangan. Iya. Di sini. Demian kau nggak enakan. Kalau di sini ya. Coba tuh, aku ngomong dulu. Anak orang Sueb, jangan kau PHP-in orang. Harus Ya, profesional, jangan- Swab. Profesional. Mancing. Profesional, Swab. Biar saya dulu menerangkan. Serangan fajar. Jangan Ayo, ditentukan siapa yang oleh berani serangan fajar. kasih Itu gift tidak Sueb, mendidik. ayo. Kang Moto, Harus profesional, Swab. Kalau enggak gue raguin lu nih. Sueb, bahwa Tenang. suara dia jangan ditentukan oleh serangan fajar. Sampaikan kepada dia. Itu tidak mendidik. Iya. Tenang. Aku Teman-teman semua, aku teman-teman tolong. Tenang. Moreh, guru-guruku biarkan Sueb ya. Dengan jujur dan cermat Sueb akan memberitahu. Jangan terkait dengan serangan fajar. Harus jujur. Iya. Yang pertama, Derazo ini setara dengan misterio, sama-sama rahasia kan, tapi ini singular. Iya, singular. Aloho juga singular, ya kan? Abo. Alaha. Abo juga singular. Mesio juga singular. Nah, Singular, abo. berarti di sini kalau kita mau cermati ya, Aloho itu bapak, kan sama-sama singular. Dan juga di sini Mesias, Mesiho tadi itu, Kuncinya kan di derasa. Wedam Sikho. Iya. Nah, intinya juga singular. Nah, sama-sama singular kan, cuman di sini dia terpisah karena ada dan di sini. Tapi sama-sama definite artikel. Wah, Demian Antara- betul. Nah, dor. Dan Wanes kena dor lagi. Wanes kena dor lagi, teman-teman. Kau Debian, tenang. Loh, kata dan itu bukan ada dua yang berbeda. Kok gimana sih ini orang? tapi sama-sama Coba. Tadi udah dijelaskan antara kopulatif. Aloho, Abo dan Mesiho. Artinya Ada apa di situ way, bukan ada way. Way merujuk itu kepada bisa, bro. Kristus Bahlul. Coba. Karena ada kata dan di situ. Iya, coba. Aura. Pada besar lah, coba pada besar lah Herni, coba pada besar lah. Iya. Coba baca dari sini. Ini Coba ini. kasih tunjuk. Madnoyo. Ini Iya. Madnoyo. Tadi Ini Biar kan aku baca, enggak apa-apa. Enggak Iya. apa-apa. Biar aku baca dari sini. ini kan yang dipermasalahkan. Iya, udah. Wedam siha. Ini kan yang dipermasalahkan wedam siha. sama Weda Mesoho. Ini estrangela ini, Bro. Ya sama aja beda ada dengan Iya. O saja. Iya, tapi kuncinya coba dari pertama. kan di sini.
dirasa dalaha abang wedamsia. Nah, beda mesin. Iya, kuncinya di sini, Bro. Di situ ada wedam kan? Dan Aduh, kan bro. Demian. Bro, Indra. Demian gini. Lu kalau nggak tahu apa-apa diamlah Demian. Demian sebentar, Bro. Kan dia kalau Ini misalkan- ini Berarti kata misteri Allah Bapa itu bukan kepada Kristus, bukan langsung Kristus mereka. sebentar dulu Demian. Demian tenang dulu, biar dijelaskan. Oh, Sebentar iya, dulu siap, Demian. siap, Ya, siap. tenang. Gini. Jadi jika kata dan ini didukung dengan ini dirasanya ini bentuk pluralnya maka benar. Masalahnya wedamsia ini tidak didukung dirasanya ini. Aduh. Oke. Sebentar. Berarti gini Herdi, gini. Aku jelaskan sedikit Harus Herdi. salah maksudmu gitu. Gini, tunggu Demian tunggu dulu. Demian tunggu. Coba biar Demian, saya pengen denger. Coba dia pengen ngomong. Coba. Iya, jadi terjemahan. Coba Demian, coba. Iya, sebentar. Bang Malikel tunjukin Bang Malikel, tunjukin biar dia Sebentar, jelasin. sebentar, Bro. Hilang ke Bang, nggak perlu. Tadi Kepencet. Indra sudah jelasin dan teman-teman sudah jelasin bahwa ada kata dan sama seperti yang tadi kita buka dalam bahasa Inggris pun di situ pun ada Nah, kata dan. nah, Dan ini nih. terpisah. Nih. Sebentar. Ini. Coba lu jelasin, Itu coba lu jelasin. terpisah. Lo Coba tadi jelas- udah dijelasin gimana sih? Iya, di sini kan Ini Bapa dan Kristus. Jangan. Apa kurang jelas? Demian. Ini gini ya, didate dirasa. Nah, dia rasa. Dirasa ya dalaha saya pakai istilahnya lah ya bro dalaha aba wedamsia Nah, dan wedamsiha Ah, saya pakai istilahnya lah mungkin dialeknya Iya. beda wedamsiha ya itu jadi ini semua singular Bukan ini masalah didate singular. kamu ngerti nggak apa didate kalau di Dia nggak dalam ngerti, Bro Indra, dia nggak ngerti, bukan masalah singular, bro. Kalau Lu jangan berlindung kayak Bro Indra, lu nggak tahu apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa tapi ini Demian didate itu subjek. sebentar dulu didate itu kalau dalam Hebrunya itu daat jadi pengetahuannya itu singular rahasia pengetahuan itu singular daatnya ini didate ini daat dalam Hebrunya Oke, berarti kalau Paham, misalkan paham. Herdi Kalau ada menekankan kata dan kepada maka ini dia, ini tidak ada dua pengetahuan hanya satu Sebentar. dirasanya Satu. Contohnya tapi gini, dimiliki contohnya oleh kau dua bilang kan. sosok. Emang susah ya Allah, logika Bapa, yaitu Kristus, bahasanya. kan? Sebentar. Satu-satu. kalau dan ini memisahkan dua entitas Kalian berdua Iya, ini menang sebentar, ini. satu-satu Apa, ngomongnya, menang bro. Ini apa itu yang sonder itu apa yang? bukan kalau dannya ini difungsikan untuk membedakan dua entitas maka maka harus diperlengkapkan dengan kata ini. Ini harus plural. Ini plural. Bukan. Emang Ini maunya- seperti itu. Jadi ini memang maunya seperti saudara- Itu kaidah bahasa itu nggak begitu. Aduh, Nggak Demian. begitu Demian. Kaidah bahasa itu ketika plural maka bentuk sebelumnya pun plural. Iya plural. Lu gimana sih? Ini Lu gimana sih gue? Aku Ya, paham. satu-satu ngomongnya. Lu gimana sih gue? Aku paham. Gue capek ngomong sama Tungtung nih. Herdi dan Satu-satu Uniti, ngomong nggak? Malikil Kok dan malah Uniti. semuanya ngomong? Berarti Malikil dan Uniti menekankan kepada kata deraza yang bentuk singular itu masih bisa. Karena sama-sama Iya, singular. jadi gini jika wedamsia itu dan hamasia itu dijadikan dasar untuk mengartikan ada dua oknum, maka ada secara kaidah bahasa ya, itu dirasanya itu harus plural, bentuk pluralnya apa itu dirasa itu? Nah, kamu nggak tahu bahasa Aram, kamu hanya tahu bahasa Yunani. Ini saya bicara ya, bentar. Kalau Bu, kamu siapa yang tidak tahu bahasa Aram? Bentar ini, Malik sedikit, nggak sampai 1 menit. Kalau kamu maunya itu bahwasanya Aloho atau Theos itu adalah Mesiho, harusnya di situ kaidahnya ini Kang Moto sebagai saksi. Harusnya di sini bunyinya gini, kamu dengerin. Wedaloho Mesihohu. Dia adalah Mesias itu, tapi di situ nggak ada hu. Adanya justru we, berarti dua orang. Bukan begitu. Bukan. Harusnya hu ya, Bro Indra ya. Gaya bahasanya bukan begitu. Gini. Iya, kayak contohnya hu. Pakai hu lagi. Kayak misalkan Itu surat kan. gaya bahasa begitu adalah gaya bahasa menjelaskan asal usul. Nah, di sini penyingkapan rahasia. Itu loh. Jadi rahasia Allah Bapa Kristus. Jadi harus pakai lihat gaya bahasanya, bro.
Di situ kan jelas. Sebenarnya tetap dua itu. Gue capek Sebenarnya nih bang ngomong sama orang. Saya sedikit ya Kaidah. teman-teman ya, boleh nggak saya sedikit aja? Iya gini, saya kasih Coba. contoh bahasa Indonesia Kaidah bahasa simple coba. aja ya. Coba lo kasih contoh kaidah bahasa, kaidah bahasa. Bisa saya ngomong Coba. dulu sebentar, tolong ditahan emosinya. Atau kamu lihat Nggak ini emosi. aja, Septuagint Kaidah apa bahasa. Vulgata, Saya mau Vulgata. ngomong nggak bisa-bisa dari tadi. Oh iya silakan silakan. Nah. Iya, satu-satu. Saya kasih contoh bahasa Indonesia aja nih. Bang Billy Edukris ini salah satu teman kita Kristiani yang berbakat juga. Dia bisa Yunani bagus dia. Saya akui Edukris. Oke, Coba nanya oke. Edukris. Saya lanjutkan ya. Misalkan nih, saya kasih contoh ke Malik ini. Silakan Demian, silakan Demian. Yang mana Edu Kris? Yang mana? Minta permintaan aja Edu Kris. Edukris. Gini, Demian kan hanya narasi. Saya bawa perbandingan teks saja. Gini, Demian, Ngomong, kamu dari tadi kamu bukan ngomong. gak ada isinya, Saya belum Demian ngomong gini. Tadi. Gini, coba besarkan layar saya dulu. Tinggal saya turun Tampilin aja. ini. Nah, saya malas. saya bawa dalil aja. Saya perbandingan teks saja. Coba besarin Nosep. Ini saya bawa dari Vulgata ya. Gantian habis ini Damian. Iya. Tadi diam dulu. Nanti Demian bawa data lah. Ut concelentur corda ipsorum instructi in caritate et in omnes devitias plenitudinis intellectus in ignitionem mysteri Dei Patros Christi. Di sini lebih lengkap ada namanya Yesus. Jadi ini generik namanya ini Yesus. Misteri Dei Pak. Nah, paham saya. Misteri. Kabar Dei ini kan Allah. Dalaha, Theos, Dei. misterinya Tuhan atau Theos. Nah, Theos itu siapa? Patris, geser. Patris, Kristi, bapaknya Yesus. Yesus berarti dua sosok yang berbeda. Kok bapaknya Yesus Kristus? Kalau bapaknya Yesus Kristus, nggak ada bapaknya Yesus Kristus di situ. Ini bentuk katanya semua genitif Dei itu bentuk genitif, Deo itu bentuk apa? Dalam Vulgata ya. Bapak ya. Ya. Patrisnya ala Bapak ya. Ya, jadi dalam Vulgata itu Dei, Patris itu bentuk genitif, Kristi itu bentuk genitif, Yesus bentuk genitif. Jadi Semua ala Bapak Yesus Kristus gitu. namanya Yesus. Nah, titik. Selesai. Apalagi Demian? Nikmat Allah mana lagi yang kau dustari Demian? Hah? Iya. Subjek tema. Woi. Oke, Demian, sekarang giliran Demian. Demian. Coba paparkan narasikan Anda. Silakan. Dia ada andalan dia King James Version. Tenang saja. Enggak, sekali ini saya pakai rujukan yang tadi Sweb bawa dan juga Indra Mose jelaskan. Jadi begini, saya kasih contoh bahasa Indonesia yang simpel aja biar Malik ini paham. Contoh nih, aku adalah Bapa. Artinya aku itu Bapa sendiri. Tapi kalau saya bilang begini, aku dan Bapa, artinya ada aku, ada Bapa. Itu udah berbeda. Sama seperti yang tadi kita bawakan dari Aramaik. Di situ kan pengetahuan Allah, Bapa, dan Kristus kan terjemahannya seperti itu. Artinya di situ sudah terpisah. Kecuali seperti yang tadi Indra Mose jelaskan ada kata hu. Di situ kan kata wa dan bukan kata hu. Kalau hu itu kan artinya kan misalkan aku adalah Bapa misalkan. Bahasa Arabnya apa Bro Indra? Kalau aku adalah Bapa begini misalkan. ya. Di dalam Dapesita itu ada katakan begini. Ada katakan misalkan Yesus hu Kristu. Nah, Yesus adalah Kristus. Yesus itu dia adalah Kristus. Berarti artinya antara Yesus dan Kristus adalah dua sosok yang apa? Satu sosok yang sama, hanya penyebutannya berbeda. Itu pakai hu pasti bahasa Arab. Betul. Di sini kan tidak ada hu, tapi adanya we. Itu artinya dan berarti itu ada lebih dari satu orang. Iya. Kalau Lagi-lagi, hu, Pak, di sini nabrak bahasa, bro. Lagi-lagi. Gini bro, gini saya jelaskan. Penggunaan sebentar, gini, saya kasih contoh ya. Penggunaan kata hu itu mainnya di wilayah nominatif. Coba cek. Penggunaan kata hu, Paham nih bahasa ya. kan? Ya, ini Demian ya. Ini kamu tulis catat. Penggunaan kata hu itu mainnya di wilayah. Jelaskan objeknya itu apa, bro? Iya, mainnya di wilayah nominatif. Aduh, kamu gimana sih?
Macam contoh nih aku. Kamu gimana sih Kaidah gue? bahasa. Aduh, ngawurnya nih. Lo bukan Ini bicara penjelasan kaidah kamu bahasa. mutar-mutar, nggak jelas. Kaidah bahasa itu ini kan membagi subjek, objek, bentuk Gini, coba genitif. besarin. Saya kasih contoh nih, Demian. Aduh, Demian ini. Jelas itu ada dan berarti dua sosok. Iya, ngeyel bro, wanes ini Kan ngeyel. kata dan itu kan sudah kita jelaskan kopulatif. Kopulatif itu di dalam aturan kopulatif dan itu tidak mengindikasikan dihubungkan dengan kopulatif dan itu langsung dua. Jika yang aturannya begini ya, jika yang dihubungkan itu lihat subjeknya. Jika yang dihubungkan genitif dan genitif itu tidak berarti langsung dua. Jika subjeknya itu singular maka itu adalah penyebutan bagi yang singular itu. Itu aturannya. Coba contoh kalimatnya mana? Sekarang Contoh kita ke kalimatnya coba. lagunya Bunga Citra nih. Bunga Lagunya Ari Citra. Lasso. Dan kini hanya Sebentar ada loh. aku Santai, dan santai. dirimu sesaat Nih. keabadian. Keabadiannya tunggal, tapi aku dan dirimu antara Ari Lasso dan Bunga Citra itu dua orang, bro. Betul. Oke, ini. Nih, yothefa fehu harwa. Nah, jadi wilayahnya hu ini mainnya di wilayah nominatif. Yot hefa fehu haruwadi. Itu mainnya hu itu coba kamu carikan Demian. Hu mainnya di wilayah genitif coba. Ya sudah bener, udah itu mah bener. Ya sudah. Lalu ngapain dibawa ke hu? Nah, makanya yang tadi sama nggak Indra? berarti Di situ antara kan mesin dia ada, jadi dia ada laro kan. Aduh. Hasiem hu. Coba. Masalahnya Turun begini apa? loh, kita Kalau sedang menghadapi ngobrol Demian, yang penting dia bisa berbunyi, tapi nggak ada Enggak, kamu kajiannya nggak itu. nyambung, kalimatnya itu beda Bahlul. Ini kita Tadi kan debat dengan menjelaskan kalian bekas. Hasiem hu. Kita debat dengan Apa tadi kalian ruak bekas, ya? Ruak. Bang Jadi Bel. Hasiem ada Sorry. laro misalkan. Sebentar. Aku nggak mau debat dengan bunyi-bunyian kayak gini. Aduh, Izin nggak turun usah dah. asumsi lah bro. Capek Tadi, nih. mungkin coba tunjukin tadi coba. Itu kalimatnya beda loh. Jadi ada kata hu di situ kan. Iya, Hasiem, bentuknya apa? Nah, sebentar tunjukin dulu dong. Bentuknya itu nominatif atau apa? Iya, sebentar tunjukin dulu. Bisa nggak tunjukin dulu? Tuh. Nah, Hasiem Yotefa fehu harwa. Marwah. Jadi Hasiem adalah Ubasir. iya Hasiem terus? adalah roh. Ya. Jadi roh Itu nominatif atau apa itu? Sebentar. Jadi Hasiem adalah roh. Tapi kalau tadi di situ nggak ada kata hu yang menunjukkan bahwa ruak itu atau Kristus itu Itu adalah Bapa. Luhur. Aduh, nggak Di situ ngerti dia. gunakan kata Aduh. dan. Nggak Nggak nyambung ngerti dong, ya. Nggak ngerti ya dia. Nggak nyambung Demian. Kamu cuma Gini gunakan Demian. istilah akusatif dan sebagainya. Gini Kita ngomong terjemahan Demian. kalimat. Gini Demian, kamu ngotot kata adalah. Saya jelaskan ke kamu, kata adalah itu mainnya di wilayah nominatif. Coba Oke, kamu gini ngerti aja, Pak pelan-pelan. Kiki. Coba kamu tunjukin satu Sekarang kalimat gini kata aja, dan. Dem. Bentar, Dem. Kata dan itu Demian, kata orang. genitif itu, genitif itu itu merujuk orang. adalah kepemilikan. Genitif itu tidak ada mainnya Bukan wilayah masalah adalah. genitif. Dalam Kalaupun- bahasa manapun, sebentar. dalam bahasa manapun tidak kalau ada kata dan itu artinya ada dua objek dan subjek yang berbeda. Oke, Kalau nah misalkan sekarang kau begini, bilang- oke. Oh, sebentar. Kalau kau bilang sama, coba kau tunjukin contoh kalimat yang lain. Di awal kan saya sudah kasih contoh, tapi kamu matamu tidak di papan tulis nih. Enggak nyambung. Iya, Ayat bukan. pertama tidak nyambung. Bukan. Apa Gini. kau kasih? Yang lain. Makanya saya selalu kasih contoh ayat supaya menjadi cerdas. 2 Petrus 1 ayat 11. Saya selalu kasih contoh ayatnya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi siapa juru selamatmu, siapa Tuhanmu. Ada kata dan. Itulah Dek, gini ya, Loh, saya di situ paham. kan bukan menjelaskan dua orang di situ. Nah makanya kamu ngerti toh itu kata dan fungsinya Juru apa? selamat itu kan bukan orang gitu. Nah ini ada kata dan. Nyambung. Nah kata dan ini apa? Iya, maksudnya di situ kan Tuhan dan juru selamat itu juru selamat itu kan bukan orang. Tapi yang tadi kita buka itu kan ada Kristus. Juru selamatmu siapa? Bukan masalah itu. Kamu lari ke situ. Juru selamat itu orang kah? Juru selamat itu sebutan bagi sosok. Iya, bukan orang kan? Nah sekarang Tuhan itu orang bukan? Juru selamat itu kan kata kerja gitu. Nah Tuhan itu orang bukan? Iya, juru selamat itu kan kata kerja. Sedangkan ayo. yang tadi kita bahas itu kan kata benda kan gak nyambung gitu. Yang kamu permasalahkan kan kata dan. Oh ada kata dan. Saya kasih contoh nih. Kata dan pada kata benda bukan kata kerja kan gak nyambung.
Tadi kan yang tadi dibuka itu kan Demian. kata benda. Kristus Oh. kata benda kan. Kalau Oke. itu kan penyambung. Ini kata apa? Kata kerja. Kata kerja. Oke, kita lihat. Coba dilihat kata kerja. Aduh, Demian. Beginilah ya kawan-kawan. Saya sebenarnya tidak mau mempermalukan Demian, tapi ya Kak, caramu ngeyelnya asal bunyi begini, aduh, ya bikin Ya jengkel. tunjukin saja bro. Kita tidak mau mempermalukan kamu. Bikin jengkel juga ya. Kau yang bikin masalah di Malikil. Gimana ada dua kata di situ sepadan kau bilang. Autos gar lousius epikrogetesai himin ho eis hidos ho aionon basileian tokrio hemon setereos. Nih apa? Non Iya kan, ada genitif di maskulinum tuh, ada di singular. itu, Kata benda, nggak masalah. Lah, kamu nggak masalah. Kamu kalau dekat dengan saya, udah kurontokan gigimu. Asal Kata bunyi kerja, kau ini. kata kerja. Aslinya dia. Tadi siapa yang bilang kata kerja tuh? Kartu merah. 2 menit. Udah, saya selesai. Sabar Bang Malikil. Intimidasi. Bang Malikil sabar Malikil sabar. Wanes nggak jujur. Bicara dulu dia host. Saya cepat naik asang melambung kalau diskusi dengan Kristen bodoh dan tolol begitu. Serius. Penjelasan Malu-maluin ayatnya aja. nggak nyambung dengan yang tadi. Kata kerja bang, baru pernah terjadi juru selamat itu kata kerja. Yang nggak masalah. Ya nggak masalah, karena tong-tong itu nggak tahu malu. Kalimat yang tadi dijelaskan oleh Malik kan nggak sesuai dengan yang tadi kita bahas gitu loh. Juru selamat itu oknum Bukan ya, itu. yang mengerjakan Jabatan keselamatan. itu. Oknum. Iya, itu jabatan oknum kan. Iya, tetap kan Jadi- di kalimat itu menunjuk ke jabatan. Ini bukan Iya. masalah Arti- oknumnya. Juru dulu. itu apa? Juru Kalimat itu apa? Juru itu apa? Ya, Coba kamu jelas jelaskan juru itu apa? menunjuk kepada Juru itu apa? selamat itu. Juru itu adalah apa? Jabatan di situ. Juru itu jabatan. apa? Juru itu apa? Juru itu apa? Ya itu juru selamat itu jabatan. Juru itu coba kamu lihat KBBI. Juru itu orang yang pandai dalam satu pekerjaan yang memerlukan latihan. Ini contoh kalau dalam KBBI. Artinya juru ini adalah orang yang melakukan, iya artinya orang yang melakukan pekerjaan, mengatur parkiran kan. Itu contoh tuh. Jadi jangan ini pakai nama aja, nama menghujat nih. Lu turun sana aja lo. Kau Nggak jelas manusia nih. dengan namaku ya. Kau lebih tahu Biarin dengan aja namaku. dong, jangan diturunin. Osep, Hanya kawan-kawan kualitasnya saya, kualitas. Balik ke Bro Kolose. Unity, saya izin turun ya, nanti Aku juga kapan-kapan izin lagi. turun bang. Iya. Nggak bisa Malikil nih di atas aja lawan dulu. sama. Ini belum kelar ini Malikil. Ini belum kelar loh. Belum kelar Bukan ini, bro, Malikil. saya itu kalau kelamaan diskusi dengan orang bodoh, ikutan bodoh bro. Alergi dengan Iya. Nah, karena begini Bang Kaisar, ya juru selamat aja tadi bilang udah kata kerja, ya udah aku turun aja. Iya, saya Mau thank apa you lagi, ya, Bang? Osep. Semua thank you. Ya, padahal udah jelas ya ada kata dan ya. Itulah kalau aneh. Bisanya cuma ngeyel. Ya kalau Wanes itu membunuh logika. Itu kerja mereka. Iya, masalahnya tadi contoh yang Maliki berikan itu kan gak nyambung sama ayat yang tadi kita bahas gitu. Kalau dia bisa menjelaskan kata misalkan dan itu pada dua oknum, dua toko, ya saya bisa percaya, kan nggak pernah ada gitu. Saya kembalikan ke host. Gimana nih hostnya nih? Lagi makan. Ya. Oke. Teman-teman di bawah jangan lupa ya. Teman-teman yang di bawah tap-tap layarnya sampai pecah dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas sendiri ya. Juga saya. Untuk narasumber boleh naik. Siapa mau naik silakan naik. Yang penting debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat. Silakan stay tune. Cesar ini cocok jadi juru kampanyenya Prabowo ini.
Jadi yang benar tuh gimana sebenarnya? Kesempat. Saya kesempat. Kata V itu berarti dan gitu. Pakai logika aja. Waktu ada dua kata sepadan, itu pasti ada plural di situ, artinya lebih dari satu. Tapi memang dia sifat katanya itu singular, bukan berarti maknanya itu menyatu. Tapi jelas-jelas ada kata dan di situ, itu artinya ada dua hal yang berbeda yang dijelaskan di situ. Kecuali tidak ada kata dan. Lalu kedua kata itu kan sama-sama genetif singular. Jadi saling menjelaskan. Tapi ada dan di situ, penghubung dan. Ya udahlah, secara logika aja itu pasti berbeda. Betul Bang. Kalau contoh yang tadi Maliki kasihkan misalkan nih, saya adalah presiden dan juru selamat. Nah itu kan beda kalimatnya dengan yang tadi tuh, saya dan bapak. Saya adalah bapak. Jadi contoh yang dia berikan itu cocok logi gitu loh. Juri bagaimana Juri? Bang Indra Moseh, jadi gimana? Kalau Damian pakai versi ini benar, kalau si Herdi pakai versi ono, gimana tuh? Bang Indra. Soalnya begini Bang Billy. Dalam kodeks berbahasa Aram tadi, apakah dari Suryoyo atau Suryani atau Madnoyo, Aram Timur, itu di situ ada kata W. W itu kan dan, berarti menunjukkan bahwa Aloho dengan Mesiho adalah dua sosok yang berbeda. Nah kalau dikatakan di situ kan ada hikmat, ada rahasia, itu tunggal. Ada lagu dari Ari Lasso bisa contohkan. Dan kini hanya ada aku dan dirimu sesaat di keabadian. Keabadiannya satu, tapi karena ada dan aku dan dirimu berarti ada dua sosok yang berbeda. Begitu. Nah, artinya kalau saya bersaran kepada Herdi dan kawannya Herdi ini, Anda harus bisa bedakan antara dan adalah. Kalau adalah, maksudkan aku adalah dia, berarti aku ya memang dia itu, seperti itu. Tapi kalau aku dan dia berarti beda. Itu dari saya. Simpel aja loh memahaminya Bang Indra. Aku, ya misalkan aku, bedakan begini, bedakan dan dengan adalah itu beda sekali. Bedakan, beda itu. Kurang lebih itu dari saya. Betul, betul. Iya Bang sih. Moto, Bang Moto. Kalau secara teks sih tadi di Pesita itu yang dijelasin Mas Indra itu benar. Cuma kalau dia pakai tadi apa Vulgata ya, dia pakai Latin ya. Gitu kan memang. SBL Greek. Bukan yang satu lagi dia buka. Yang di bawah itu ya, di bawah itu. Kenapa? Yang di bagian bawah ya, di bawah tabelnya itu kan. Kalau dia bawa Vulgata ya memang nggak ada kata dan ya. Tapi kalau secara dijawab jujur ya memang ada kata vav di situ. Ya sudah, itu memang ada kata dan, itu yang memang yang nggak bisa dipungkiri. Kalau secara teks ya, kalau kita bicara sola skripturanya atau secara teksnya itu ya memang ada kata dan di situ. Itu ya kata wadam siho. Nah itu yang kata waf di sini tuh adalah penghubung di situ. Memang dari kata da aloho itu singular, avo itu singular gitu kan, masiho juga singular gitu kan, tapi ada kata waf di sini yang nggak bisa dihilangkan dari teks ini gitu. Oh. Iya. Lanjut. Aduh, saya ada telepon tuh sebentar. Oke. Oh gitu. Assalamualaikum. Salam Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kesimpulan dari saudara Sueb? Ya, karena kalau misalkan menuju kepada, kalau ini pijakan masing-masing teks ya, antara Ibrani maupun Aramaik, kitab situ kan ini Malekil menekankan kepada kata Zara tadi, dia singular. Nah, cuman kalau untuk Demian tadi menekankan di W, ada kata dan kan. Jadi kalau misalkan untuk Demian rostinya ke W tadi, wedam siho. Dan berarti merujuk ada dua entitas yang berbeda. Tapi kalau untuk Herdi, dia merujuk kepada di singularnya itu yang di Zara itu.
Gitu. Nah, kalau Nah. untuk Sekarang ada nggak dari para bapak-bapak, kan ada tafsir tuh, bisa ada tafsir. Nah, tafsirnya itu lebih kemana mendukungnya? Coba lihat. Hendri kah? Apa-apakah? Kalau tafsirnya mendukung saya, bro. Bang Indra, gimana Kalau- tafsir? Kalau Bang Demian, kalau tafsir pasti dia tidak hanya menghubungkan kepada satu ayat, tetapi dia kumpulkan ayat-ayat yang sejenis, baru kemudian dia kumpulkan dalam satu pemahaman. Jika tidak, maka dia kontradiksi antara ayat-ayat yang lain, begitu loh. Itu makanya ente juga Yohanes itu buka-buka kau punya apa pesan itu, lihat. Siap. dengar rahasia Allah kan tunggu. Coba cek tafsir. Coba ada Hendri Tafsir, apa? ya? Hen- Di kelas 22 kan. Nah, terbesar lari kamu bilang. Kita lihat, nah ini. Kita lihat tafsir ya. Tapi tadi gimana tuh kata Yunita dengan Herdi tidak menemukan tafsir. Demian gimana tuh? Tafsirnya dari otak mereka sendiri. Jadi mereka nggak merujuk ke tafsir. Oh gitu. Nanti lama-lama buat kamu sendiri kan. Ambil Kalau perbesar. tafsir kan bisa ini apa? Ada otoritasnya. Dengan rahasia. Antara rahasia tentang Bapa dan Kristus. Bapa dan Kristus. Yang sebelumnya tersembunyi tapi sekarang dinyatakan, atau rahasia yang disebutkan sebelumnya tentang dipanggilnya bangsa-bangsa kafir atau bukan Yahudi ke dalam jemaat Kristen seperti yang sudah disingkapkan Bapa dan Kristus di dalam Injil. Bapa dan Kristus dalam Injil, dan bukan hanya berbicara tentang rahasia itu sebagai hafalan atau seperti yang sudah diajarkan kepada kita dalam pelajaran-pelajaran agama, melainkan supaya kita dipimpin ke dalam rahasia itu dan masuk ke dalam maksud dan tujuannya. Ini Kolose 22 ya. Gitu. Dalam pelajaran agama, melainkan supaya kita dipimpin ke dalam rahasia itu dan masuk ke dalam maksud dan tujuannya. Bapa dan Kristus. Gitu. Demian dan Indra. Jadi sesuai dengan Aramaik ya, Eb ya? Yang tadi kau buka. Oke dan, ada dan. Bapa dan Kristus. Bapa dan Kristus. Kalau tentang rahasia itu ya, Iya, jadi emang tafsirnya itu mendukung saya gitu. Anes itu kan Iya. mereka menentang. Iya, semua. sudah nggak usah terlalu ini, jangan tapi terlalu gas. iya, kau juga harus belajar tentang model paragraf. Minggu sama-sama ke Kalau gereja kok, jangan terlalu gas. Enggak, kalau saya tuh nggak terlalu fokus ke situ gitu loh. Karena kan kalau mereka menekankan gini, kalau ada Bapa dan Kristus sebagai objek di situ, maka kata misteri itu kan harus jamak gitu loh. Nah, ini- bahasa itu kan nggak harus seperti itu gitu loh. Ana bilang ini, Kayak tapi misalkan contoh Anda bilang Elohim, ini, Elohim itu kan jamak. Demian, Bara itu kan tunggal. Ana bilang Apakah ini harus tapi gunakan Ana bilang ini tapi jadi PR buat ente. Jangan tanya di SUEB. Ente belajar tentang paragraf induktif dan paragraf deduktif. Cara penggunaannya bagaimana, dari sifatnya dalam bagaimana. dan dari luar? Ya, itu kalau kau tahu tadi kau bisa bantah dia segera gitu loh. Karena cara baca dia itu deduktif, padahal di paragraf apa itu? Nah, itu harus kau pelajari sendiri menurut Nah, betul. saya. Kalau tadi kan saya ke situ juga. Cuman kan Kau tidak mention kalimat itu karena kita berbicara tentang bahasa, begitu loh. iya. Oke? Ya. Makanya saya minta contoh kalimat yang lain. Masalahnya dia berikan contoh kalimat yang lain itu yang nggak nyambung gitu loh kalimatnya. Ini bagi orang Kristen di mana? Karena ada kata dan, dia bilang kan kalau ada kata dan nggak harus dua orang yang berbeda, terus dia kasih kalimatnya kan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Udah. Aku mau bilang, tadi aku pakai buku ini ya. Ini orang Manado nih. Tunggu aku. Nah,
Ini ya. Ini orang mana deh? Wali Penyesolang. Aku pakai buku sana. Aku pakai landasan dari buku ini ya. Ini orangnya. Intinya Demian itu sudah menang dan berkoalisi dengan Bang Indra. Artinya sudah. Hari Minggu sama-sama kita bareng-bareng. Di tengah-tengah kita. Memang dia benar. Iya. Jadi bukan karena kamu kan ada sedikit gini loh Bang Indra, ada sedikit paham lah ya. Itu istilahnya bisa dibilang koalisi tanpa identiti gitu. Koalisi tanpa identiti. Silakan stay tune. tapi saya sampaikan ya, saya tidak menerima serangan fajar dari Demian. Udah kalian sarapan dulu lah, makan siang dulu. Udah pada belum makan siang belum? Tadi barusan makan nih Ya gua. udahlah, saya turun juga lah. Bang Billy, Ya, itu ada tadi saya lihat itu, saya lupa ayatnya tadi itu ditunjukin sama lupa si ayat Malikil. Kolose 22. YHWH itu roh, lalu Bang Billy menolak YHWH itu roh. Saya lupa tadi itu ayatnya itu. tadi bukan Malikil yang ngomong, tadi siapa sih itu? Kamu lihat kan, kamu ingat kan ayat itu tadi? Yang mana? Tadi bukan Malikil, itu ini tadi si Hamikaze. Lah gimana Yahudi menafsir itu? Padahal itu jelas-jelas itu roh loh kalau di konteks Yunaninya. Enggak, makanya roh itu apa menurut definisi kamu, pemahaman kamu roh itu kayak gimana? Ya kalau kami mendefinisikannya berdasarkan kata-kata Yesus itu, bahwa roh itu, di dalam roh itu dia memiliki hidup sendiri. Yang menciptakan roh siapa? Kenapa? Yang menciptakan roh siapa? Oh, identitas ilah itu sebenarnya roh aslinya. Jadi roh ilah itu nggak pernah dicipta. Enggak. Kan yang dimaksud di kata itu tadi kan? Iya, Di kalimat itu semangat. tadi itu, di ayat Tadi itu, kan saya lupa tadi itu ayatnya di mana? Tadi kan dia bilang semangat yang di dalam Yesaya 11 itu. Spirit. Iya. Kekuatan. Tapi jelas di situ itu menunjuk ke dia loh YHWH itu. Iya. Masa hanya sekedar semangat YHWH itu hanya sekedar semangat bagimu? Itu roh ruah Elohim, ruah Hashem itu bisa berarti pewahyuan Tuhan, bisa berarti semangat Tuhan, bisa berarti angin Tuhan. Ada empat arti kata ruah, tapi tidak pernah kata ruah itu seperti seperti Casper yang terbang melayang-layang itu nggak pernah gitu. Sifatnya pemberian. Semangatnya melayang-layang ya. Bukan, tergantung teks dan konteks. Kalau kita Kalau kita contohnya tadi ruah Yakov, semangat Yakov diterjemahkan, betul. Iya. Berarti di dalam melayang-melayang gitu. Enggak, kalau yang di dalam Kejadian 1 itu angin. Nah, makanya tadi kan si Amikase bertanya, angin ngapain di situ bang? Loh angin ngapain? Oh bagus, pertanyaannya bagus. Angin meniup air kenapa? Supaya air itu membuka yang namanya daratan. Nah itu sama halnya seperti waktu Musa membelah Laut Merah atas izin Tuhan. Tuhan membawa angin timur untuk meniup air sehingga air laut itu berdiri seperti tembok dan orang-orang Israel berjalan di tengah-tengah daratan. Seperti itu. Berarti iya. Maksudku tadi kalau kita hanya menerjemahkan ruah itu semangat itu saya ragu bahwa apa tadi ayatnya saya lupa, saya lagi nyari sih, saya lupa tadi itu. Iya, ini Yesaya 11 itu. Ayat Yesaya 11 ya. 11 ayat 2 sampai 3. Memang kalau kesalahan tafsir itu dia bikin menyimpang. Ya makanya itu kan roh itu definisinya apa kalau menurut orang-orang Kristen tuh kayak gimana? Apa sih roh itu gitu? Apakah roh itu seperti roh hantu gitu yang sering TV? Apakah roh itu apa? Jadi definisi roh itu apa menurut kalian gitu? Itu kemarin kacau tuh dengan Kristen tuh bingung dia. Kenapa? Itu bahasa roh itu pemahamannya lain, padahal bahasa itu kan jelas sebenarnya. Ini ada lagi nih.
roh kalau dalam Islam atau dalam Al-Quran adalah perintah Allah. Berarti ciptaan, ya. Pewahyuan juga bisa, ruah itu pewahyuan. Intinya pemberian tuh. Iya, makanya seperti misalnya gini, malaikat Allah, angin Allah, api Allah, awan Allah, roh Allah, malaikat Allah, ya itu bukan begitu adalah Tuhannya, tapi adalah ciptaan Tuhan gitu. Nah, ini juga apa namanya kalau kita dalam Yesaya 42 nomor 1 kan? Contoh. Nah ini. Hen afdi et makhbo bikhiratta nafsi natati ruhi alaf mishpat ligoyim yotri. Inilah hambaku yang aku akan mendukungnya, aku akan memegangnya. Ya, aku telah memilihnya. Ya, engkau menginginkan rohku, nefesku. Aku telah memberikan ruhku. Ini roh ini merupakan pemberian dari Tuhan. Kepemilikan ini, natati ruhi. Nah, makanya masa tidak pernah ada pernyataan di dalam Torah bahwa Tuhan Allah itu adalah roh, nggak pernah. Diksinya cuman roh Allah. Nah, ketika roh Allah, malaikat Allah, angin Allah, api Allah, apakah itu semua Tuhannya? Kan bukan. Bingung sendiri. Itu dia. Karena itu dalam rasi kan mengatakan beruah alaihim min khafat alpin hamayim kisha kawat omid ba'avir pef. Iya, betul. Gitu. Itu juga bisa ruah itu bisa berarti sekina, divine presence. Tapi enggak, ya benar lah kalau dibilang roh itu angin kan sama dengan roh, nggak bisa kelihatan gitu. That's right. Semangat juga nggak bisa kelihatan. Gimana semangat kelihatan? Jadi kata ruh itu atau ruah itu memang tidak bisa didefinisikan dengan bahasa Indonesia. Betul. Karena bahasa Indonesia sendiri itu dia hanya menyerap dari bahasa Arab ya. Dan kemudian sebenarnya secara konstruk antara ruh bahasa Arab dengan ruah bahasa Ibrani itu sebenarnya itu secara huruf sama itu. Ro, waw dan ha gitu. Hanya memang dalam gramatika bahasa Ibrani untuk huruf terakhir yang adalah bagian huruf tenggorokan, maka dia ada patah furtif. Kayak contoh Noah, Ruah, gitu. Iya. Nah, jadi dia memang mantul, itu memang karakter apa logatnya mereka seperti itu. Nah, kemudian itu secara bunyi. Secara penggunaan bahasa, ruh sendiri atau ruah dalam bahasa Ibrani ini memang hanya mampu diungkapkan oleh bahasa-bahasa itu, yaitu oleh bahasa Semitik tadi, bukan dengan bahasa Melayu gitu. Jadi kalau ketika setiap ada kata ruah atau ruh misalkan dalam Al-Quran diterjemahkan menjadi roh dan roh itu ditafsirkan sebagaimana pemahaman bahasa Indonesia, misalkan seperti roh itu berarti makhluk halus ya, seperti misalkan kita lihat Casper, pocong, sundel bolong ya, gerandong. Nah ini ya yang jadinya sesat gitu. Akhirnya dia menafsirkan bahwa Tuhan saya adalah roh. Roh itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Nah itu seperti itu. Nah, ini memang sudah keliru. Ya ini yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Ibrani maupun Arab, ruah atau ruh itu bukan Tuhan. Dia tidak dinisbatkan kepada Tuhan, melainkan sesuatu yang bukan Tuhan itu sendiri. Ya, ada bentuk kepemilikan. Contoh Ruhul Kudus ya, atau kata sifat. Misalkan yaitu ruh yang bersifat suci, Ruhul Amin ya, ruh yang bersifat jujur gitu kan. Kalau Nabi Muhammad itu punya Ruhul Amin, maksudnya punya apa? Punya spirit, punya karakter yang dapat dipercaya. Nah, kalau Jibril Ruhul Kudus, maksudnya dia karakter di sini. Ruh di sini maknanya karakter. Karakter yang bersifat suci. Kenapa? Dia satu-satunya malaikat yang ditugaskan untuk membawa wahyu. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Ibrani, ruah Elohim itu bukan Elohim itu adalah ruah. Harus bisa bedakan. Ruah Elohim dengan Elohim huruah itu beda.
Kalau Elohim hu ruah, berarti Elohim adalah ruh gitu, adalah ruah. Tapi kalau ruah Elohim, berarti ruah milik Elohim. Jadi kata ruah Elohim itu adalah bentuk kepemilikan. Maksudnya apa? Seakan-akan di situ menunjukkan ada makna yang tersimpan, yaitu ruah me Elohim, ruah min Elohim, ruah dari Elohim atau milik Elohim. Seperti misalkan di dalam Islam, misalkan Baitullah. Baitullah itu maknanya bukan Allah itu adalah rumah, tetapi rumah itu milik Allah, gitu. Rumah itu milik Allah. Misalkan Baitul Haram, yaitu rumah yang sifatnya haram. Maksudnya apa? Haram untuk tindakan-tindakan yang dilarang. Nah, misalkan Baitul Maqdis, yaitu rumah yang bersifat suci. Ya, seperti itu. Jadi ada keterangan di tengah-tengahnya yang tersimpan, tidak disebutkan. Artinya makna yang tersirat gitu di situ. Nah, kesalahannya ini kan teman-teman Oten ini kan ruah atau ruh ini kan langsung dimaknai dengan roh dengan bahasa Indonesia yang kaidahnya adalah untuk hal-hal makhluk-makhluk gaib. Kalau bahasa Yunaninya apa sih bahasa Yunaninya tuh kalau ruah itu? Pneuma. Pneuma apa itu pendekatannya? Nah, ini. Jadi begini. Baik itu gini Bang Billy, baik itu ruh bahasa Arab atau ruho bahasa Aram atau ruah bahasa Ibrani atau pneuma dalam bahasa Yunani, kesemuanya itu berasal dari kata dasar angin. Riyah itu angin dalam bahasa Arab. Nah, ruah itu dalam bahasa Ibrani itu juga angin, artinya itu dari kata angin. Artinya angin itu gimana sih? Angin itu adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan. Makanya kadang orang menerjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi spirit. Nah, jadi ketika berbicara ruh dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang secara bentuk tidak kelihatan namun dapat dirasakan. Seperti ruhul amin, maksudnya apa? Dia punya